بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Sore ini kita akan memulai mempelajari tafsir surat Al-Qamar. Surat Al-Qamar terhitung surat Makkiyah. Artinya surat yang turun sebelum Nabi alaihi salatu wassalam hijrah dari Makkah ke Madinah, sebelum hijrah ke Madinah. Sebagaimana surat-surat yang lainnya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat terpisah, ayat tersendiri yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memisahkan antara satu surat dengan surat yang lainnya, agar bisa dibedakan antara akhir surat dengan awal surat yang lain, kecuali surat Bara'ah. Surat Bara'ah yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama dari surat ini Allah berfirman, Iqtarabatis sa'atu wa anshaqqal qamar. Iqtarabat semakna dengan qarubat, artinya telah dekat. Ya. Hanya saja ada faedah disampaikan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam tafsirnya, bahwa iqtarabat dari segi struktur katanya, ya, susunan katanya itu hurufnya lebih banyak. Struktur katanya hurufnya lebih banyak. Qarubat dengan iqtarabat. Iqtarabat lebih panjang kan? Hurufnya lebih banyak. Itu menunjukkan, jadi penggunaan kata iqtarabat menunjukkan lebih dekat waktunya dibanding penggunaan kata qarubat. Ini menunjukkan bahwa sudah sangat dekat as-sa'atu. As-sa'ah adalah hari kiamat. As-sa'ah adalah yaumul qiyamah, hari kiamat. Artinya sudah sangat dekat hari kiamat. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam yang diturunkan padanya Al-Quran, diturunkan padanya surat ini, diutus di akhir zaman. Diutus di akhir zaman sebagai penutup para nabi dan rasul. Nabi alaihi salatu wassalam pada salah satu hadisnya mengatakan, Bu'ithu ana, aku diutus ini oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul. Was-sa'atu kahatain,
dalam keadaan hari kiamat, antara aku dengan datangnya kiamat, kahatain, bagaikan dua jari jemari ini. Nabi SAW mengangkat jari tengahnya al-wusta didampingkan dengan sababah, jari telunjuknya. Berdampingan untuk menunjukkan dekatnya antara masa diutusnya Muhammad SAW sebagai Rasul dengan terjadinya kiamat. Kahatain, kata Nabi, bagaikan dua jari jemari ini, dekatnya. Ya. Bersama dengan itu, jika kita menghitung perjalanan waktu, Nabi kita Muhammad SAW masa diutusnya saat itu dengan masa kita sekarang berada di Al-Qarn Al-Khamis Ashar Hijri, di abad ke-15 Hijriah berjalan. Sekarang tahun 1000 berapa? 442. Ya. Berarti kan sudah melewati abad ke-14, karena sudah lewat satu abad itu 100 tahun. 1400 berarti sudah 14 abad lewat. Sudah lewat 42, artinya kita sudah masuk di abad ke-15. Ya. Jika nanti tahun 1500 berarti abad ke-15 ditutup. Lewat itu berarti masuk ke abad ke-16 Hijriah. Jadi kita sekarang di abad 15 Hijriah. Nah, jadi sudah 1442 tahun yang silam dari hijrahnya Nabi SAW ke Madinah, sampai sekarang belum terjadi kiamat. Itu waktu yang bagi kita panjang kan? 15 abad. Sementara Allah Ta'ala mengabarkan bahwa hari kiamat itu sudah sangat dekat. Ini menunjukkan bahwa, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan dalam tafsir, nahnu fil qarnil khamis ashara al-hijri ba'da bi'tsatir rasul sallallahu alaihi wasallam bi thalath wa ma dhalika ma zalat ad-dunya baqiyatan mimma yadullu ala anna ma madha tawilun jiddan. Bersama dengan itu dunia masih berlangsung sekarang. Artinya, kata beliau, ini menunjukkan bahwa zaman yang lewat sebelum diutusnya Muhammad SAW sebagai penutup para nabi dan rasul, masa yang lewat sebelum beliau diutus itu panjang sekali, lama sekali. Yang tersisa dari kehidupan dunia ini sejak diutusnya Nabi, dengan diutusnya Nabi sampai terjadinya kiamat, itu sangat pendek dibanding apa yang lalu sebelum Nabi diutus. Karena ketika Nabi diutus, itu di akhir zaman, penutup para Nabi dan Rasul, tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Setelahnya nanti kiamat. Nabi mengatakan, bu'ithu ana was-sa'atu kahatain. Aku diutus dalam keadaan antara aku dengan kiamat bagaikan dua jari jemari dekat. 15 abad kan panjang bagi kita. Tapi
masa yang lewat sebelum Nabi diutus itu jauh lebih panjang lagi, jauh lebih lama. Nah, karena dengan diutusnya Nabi SAW, kiamat sudah dekat. Diperbandingannya dengan masa yang telah lewat sebelumnya itu pendek sekali yang tersisa ini. Nah, hatta inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'inda ghurubi syams qala, sampai-sampai Nabi SAW ketika dalam satu hadis ketika matahari terbenam, dan hadis ini juga diangkat dalam tafsir Ibnu Katsir oleh Ibnu Katsir. Ketika Nabi SAW, suatu ketika Nabi SAW saat hendak terbenam matahari, ya, ketika menjelang terbenam matahari, artinya waktu yang tersisa dari terbenam matahari itu sisa sedikit. Di saat itu Nabi mengatakan, bersabda kepada sahabatnya radhiyallahu anhum, innahu, sesungguhnya, lam yabqa minad dunya, tidak ada yang tersisa dari kehidupan dunia, yakni dibandingkan kehidupan yang lalu, yang lewat, yang dilewati oleh generasi-generasi sebelumnya. Tidak ada yang tersisa dari dunia ini illa kama baqiya min yaumikum hadza, kecuali seperti yang tersisa dari hari kalian ini. Kecuali seperti yang tersisa dari hari kalian ini, dari terbenamnya matahari. Jadi menjelang terbenamnya matahari itu waktu sedikit sekali, itu yang tersisa untuk kita. Yani waktu itu Nabi mengatakan kepada sahabatnya ketika itu. Dan itu sudah lewat berapa? 15 abad. Nah, itu seperti yang tersisa ketika itu menjelang terbenamnya matahari, dibandingkan waktu yang telah berlalu sebelumnya diutusnya Nabi, umat-umat sebelumnya, itu dari waktu itu ke pagi hari, ke subuh. Berarti kan panjang sekali yang sudah lewat. Jadi yang tersisa ini sangat sedikit. Jadi sudah dekat. Wansyaqqal qamar. Kata Allah Ta'ala selanjutnya, dan insyaqqal qamar, bulan terbelah dua. Seakan mengandung makna bahwa di antara tanda dekatnya hari kiamat adalah terbelahnya bulan di masa Nabi alaihi salatu wassalam. Karena di antara alamat as-sa'ah, tanda dekatnya hari kiamat, apa yang telah dijelaskan tadi, diutusnya Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai penutup para nabi dan rasul, diutus di akhir zaman seperti yang dijelaskan haditsnya tadi, ya, sebagai tanda dekatnya hari kiamat. Terbelahnya bulan ketika itu di masa Nabi alaihi salatu wassalam merupakan tanda dekatnya hari kiamat. Tidak pernah terjadi sebelumnya peristiwa seperti itu. Bulan terbelah dua. Ya, pernah ada peristiwa terkait dengan matahari dulu, itu di zamannya Bani Israel, yaitu di zaman Yusha bin Nun, ketika dia menjadi nabi. Yusha bin Nun itu adalah pemuda yang mendampingi Nabi Musa, yang dikisahkan dalam surat Al-Kahfi. Qala li fatah, Musa mengatakan kepada pemuda yang mendampinginya dalam perjalanan dia untuk menemui Khadir, dikisahkan surat Al-Kahfi. Pemuda itu adalah Yusha bin Nun.
Kemudian dimaksud adalah Yusha' bin Nun yang kelak nanti ya menjadi nabi. Sebagaimana diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad, di masa kenabian Yusha' bin Nun, dia memimpin Bani Israel untuk membebaskan Palestina. yakni membebaskan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa dari penjajahan orang kafir. Dia berangkat berperang. Terjadi peperangan di waktu yang sempit antara Asar dengan Maghrib. Dan pada syariat Bani Israel, jika sudah terbenam matahari tidak boleh berperang. Tidak bisa lanjut. Ya. Dia menyerbu Ba'dal Asar. Hampir menang tapi belum menang. Matahari sudah mau terbenam. Akhirnya dia berdoa kepada Allah agar matahari ditahan. Jangan terbenam dulu sampai dia menyelesaikan tugasnya. Membebaskan Baitul Maqdis. Dan dia mengatakan kepada matahari, Anti ma'murah wa ana ma'mur. Kamu wahai matahari diperintah oleh Allah dan saya juga diperintah oleh Allah untuk membebaskan Baitul Maqdis. Kemudian dia berdoa kepada Allah SWT agar menahan, jangan terbenam dulu. Dan ditahan oleh Allah SWT. Tidak pernah terjadi sebelumnya dan setelahnya. Matahari tertahan dari waktunya. Harusnya sudah terbenam menurut jadwal perputaran yang diatur secara normal. Tetapi dengan ini tadi Allah menahannya sampai Yusha' bin Nun alaihissalam berhasil memenangkan pertempuran, baru kemudian terbenam. Nah, artinya inna dzalika 'ala Allah yasir. Hal yang seperti itu mudah bagi Allah. Dia yang menciptakan alam semesta ini. Allah yang menciptakannya. Allah yang menciptakan matahari, bulan, langit dan seluruhnya. Allah yang mengatur peredarannya. Ya. Allah Maha Kuasa untuk menahannya jika Allah menghendaki. Allah Maha Kuasa untuk membelahnya jika Allah mau. Ya. Bukan hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu merupakan ayatun min ayatillah. Tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya ayat kauniyah, khalqiyah, qadariyah. Ayat yang sifatnya makhluk. Ya, yang ditakdirkan, peristiwa yang ditakdirkan tercipta terjadi oleh Allah Subhanahu wa taala, terbelah dua bulan ketika itu. Nah, mengenai terbelahnya bulan ketika itu yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini juga diberitakan dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih dari hadis Ibnu Mas'ud, riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an. Ibnu Mas'ud mengatakan insyaqqal qamaru, bulan terbelah dua, ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syiqqatain yakni menjadi nisfain, terbelah dua, setengah di sini setengah di sana. Ya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ishhadu. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan ishhadu, saksikanlah bulan itu. Ini riwayat Ibnu Mas'ud dalam Sahih Bukhari dan Muslim muttafaq alaih. Ada riwayat Anas. Ya. Jadi posisi belahan bulan tersebut, belahan yang satunya di mana, belahan yang satunya di mana, dijelaskan ya oleh ulama. Jadi ada penjelasan dalam syarah. Sebagian syarah yang mensyarah hadis
ini menjelaskan bahwa ada perbedaan riwayat, ya. Ada perbedaan riwayat yang datang, yang diriwayatkan mengenai posisi masing-masing belahan bulan itu di mana. Ada beberapa riwayat. Ya. Ada beberapa riwayat. Di antara riwayat itu adalah riwayat yang disebutkan dalam tafsir As-Sa'di yang antum pegang, itu sama dengan yang disebutkan oleh muridnya yaitu Ibnu Utsaimin tafsirnya, bahwa salah satunya di atas, ya, Jabal Abi Qubais. Nah, itu posisinya kata Ibnu Utsaimin di atas Bukit Sofa. Ya. Dan yang satunya lagi di atas Jabal Qu'an. Dan itu posisinya di atas Marwah. Ini berdasarkan salah satu riwayat. Jadi satu terlihat di atas Sofa, satunya terlihat di atas Marwah, terpisah. Ini salah satu riwayat. Nah, dan ada riwayat yang lain seperti tadi kami syaratkan, ya, bahwa ada beberapa riwayat. Riwayat di antara riwayat yang lainnya adalah riwayat Anas bin Malik. Ya, riwayat Anas bin Malik dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Anas bin Malik, ya, mengatakan dalam Sahih Al-Bukhari, anna ahla Makkah sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ahlu Makkah, penduduk Makkah, ini dijelaskan oleh ulama ahli tafsir, ini sebagai, ya, sebab faktor terbelahnya bulan ketika itu. Ya, dan disebutkan sebagai faktor turunnya ayat. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Yaitu pertanyaan, tuntutan kaum musyrikin Quraisy di Makkah menuntut kepada Nabi alaihi salatu wassalam, buktikan bahwa kamu adalah Rasul, tunjukkan ayat. Ya. Tunjukkan ayat, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan bahwa kamu memang diutus olehnya. Sebagaimana yang kau serukan. Ya, anna ahla Makkah sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuriyahum ayatan. Penduduk Makkah, yakni kaum musyrikin, menuntut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan kepada mereka ayat, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan memang itu kerjaan mereka. Itu kerjaan mereka dan itu adalah sunnah. Mangkana qablahum, jalannya orang-orang sebelum mereka. Sudah telah kita lewati bahwa umat-umat terdahulu yang diutus kepada mereka Rasul, ya, kerjanya begitu. Tujuannya adalah untuk membuat Rasul yang diutus itu tidak berkutik, maksudnya mereka. Bukan tujuannya untuk mencari bukti kebenaran. Ya. Ketika ayat itu ditunjukkan, Allah mendatangkan ayat mukjizat, mereka juga tidak beriman. Mu'anidun, mereka menentang sebenarnya. Tetapi begitulah min lutfihi subhanahu wa ta'ala, bahwa latifun bi'ibadi, di antara kelembutan Allah kepada hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menunjukkan hal itu.
Dan Allah Subhanahu wa taala di antara nama-namanya dari Asmaul Husna adalah Al-Mu'min. Al-Mu'min, yani Al-Musaddiq li rusulihi bil ayat al-bayyinat, yakni yang menunjukkan kebenaran rasul-rasulnya yang diutus dengan mendatangkan ayat-ayat sebagai bukti-bukti kebenaran rasul yang diutus. Allah mendukung rasulnya ketika mereka minta ayyurihum ayah, agar Muhammad menunjukkan, Rasulullah menunjukkan kepada mereka tanda kekuasaan. Nabi memohon kepada Allah SWT untuk menunjukkan hal itu. Fa'arahumul qamara shiqqataini. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menunjukkan kepada mereka bulan yang terbelah menjadi dua. Hatta ra'au, kata Anas, hatta ra'au hira'an bainahuma. Sampai hingga mereka melihat bukit Hira berada di antara kedua belahan itu. Hira ini nama bukit, sehingga mereka melihat bukit Hira, gunung Hira berada di antara kedua belahan itu. Jadi terpisah, terbelah dan terpisah. Subhanallah. Bersama dengan itu mereka juga tidak beriman. Bersama dengan itu mereka tetap menentang. Mereka mengatakan apa? Itu sihir. Nah, mereka mendustakannya. Allah mengatakan wa iyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Disebutkan pada sebagian riwayat, dikisahkan bahwa mereka mengatakan, yakni mereka mengatakan di antara mereka, coba tanya orang-orang musafir yang di luar Makkah, yang tentunya yang di sekitar Jazirah Arab Karena kata Ibnu Qayyim rahimahullah, adapun di belahan bumi yang jauh dari Makkah ketika itu, boleh jadi mereka tidak menyaksikan itu tentunya. Bisa jadi kan, sebagaimana kita ketahui adanya perbedaan waktu kan, adanya perbedaan waktu. Oleh karena itu, kata Ibnu Utsaimin, tidak bisa diterima orang yang mengingkari peristiwa besar tersebut. Ayat tanda kekuasaan Allah SWT tersebut, terbelahnya bulan ketika itu, dengan bersandar, oh tidak ada beritanya di sejarahnya Yunani, di tarikhnya Yunani itu tidak tercatat. Dan sejarah yang lainnya dari kaum-kaum bangsa-bangsa yang mereka punya sejarah dan tercatat, tidak ada mereka beritakan. Itu tidak bisa. Nah, dan kita tidak butuh itu. Di depan kita ada Al-Quran dan ada As-Sunnah. Nah, sementara itu tadi terkait dengan sejarah Yunani dan yang lainnya, tarikhnya mereka, posisi mereka jauh. Boleh jadi ketika itu mereka tidak melihatnya karena perbedaan waktu. Nah, tetapi mereka ingin menanyai para musafir yang di sekitar Jazirah Arab safarnya. Yang datang ditanya, apa kalian melihat bulan terbelah dua? Mereka menjawab, iya kami melihatnya. Tetapi semua itu tidak membuat mereka tunduk kepada kebenaran. Mu'anidun. Mereka mu'anidun, menentang setelah melihat ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa iyaru ayatan yu'ridu. Jika mereka melihat
ayat. Di sini Allah menggunakan kata ayatan nakirah. Nakirah. Fi siyaqis syart. Pada konteks kalimat mengandung persyaratan. In ini adalah perangkat bahasa yang menunjukkan persyaratan. In apabila yarau ayatan, mereka melihat suatu ayat. Yani ayat apa saja. Karena nakirah fi siyaqin asy-syart tufidu al-umum. Menunjukkan makna umum. Nakirah, kata yang nakirah, tanwin ya di sini nakirah, pada konteks kalimat persyaratan itu menunjukkan umum. Artinya Allah mengabarkan pada ayat ini bahwa mereka, orang-orang musyrik itu, ayat apapun yang mereka lihat mesti yu'ridu, mesti mereka berpaling. Mesti mereka berpaling. Mereka tidak akan tunduk, tidak akan beriman. Ayat apapun. Bayangkan ini luar biasa. Bulan terbelah dan terpisah posisinya. Ya. Dan itu jika menurut kasat mata kita di atas, yang satunya di atas gunung sana, yang satunya di sana. Ini pada pandangan mata kita itu aslinya di atas sana, ya, di langit sana jauh sekali, jauh sekali. Yang kekuasaan Allah SWT, Allah membelahnya dan memisahnya sejauh itu. Nah, tetapi begitulah. Yu'ridu, mereka berpaling. Berpaling dengan hati mereka, dengan kalbu mereka, dengan tubuh-tubuh mereka. Ya, dan dengan lisan mereka mengatakan apa? Wa yaqulu, dan mereka mengatakan sihrun mustamir. Sihir yang mustamir. Ini sihir. Ya. Sihir itu bukan bukti kerasulan. Banyak tukang sihir. Tukang sihir itu banyak. Sihir dikenal di masa mereka. Ya, ini sihir. Jadi tidak membuktikan bahwa dia rasul, begitu. Ini sihrun mustamir. Bukan ayat, bukan bukti kekuasaan. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa ini benar yang diutus ini rasul. Ini sihir, kata mereka. Yang disifati dengan mustamir. Apa makna mustamir? Sihrun mustamir. Ini sihir yang mustamir. Ada dua tafsir. Salah satunya mengatakan mustamir artinya sihir yang lewat. Sihir yang lewat dan akan hilang. Selesai. Ya. Baik. Sihir yang lewat, mustamir. Yani ya, lewat, berlalu dan akan hilang. Ya. Artinya mereka ingin mendustakan bahwa ini hanya sihir. Ini biasa, bukan ayat. Tafsir yang kedua, mustamir artinya mustamir, yakni sihir yang terus berlanjut dari dia. Selama ini kita disihir oleh dia. Ya. Peristiwa ini dan itu sihir yang didatangkan. Sihir yang berlanjut dari satu sihir berikutnya. Ini sekarang kali ini yang dia tunjukkan ini sihir juga. Ya. Lagi-lagi sihirnya dia, gitu. Itu sambutan mereka dengan ayat tersebut. Allahul musta'an. Naktafi bihadzal qadar. Tafadhal jazakumullahu khairan subhanallahi wa bihamdihi.